Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat amma ba'du. Alhamdulillah, kita di hari ke dua ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita, tadarus kita, sholat kita, dan sedekah serta pengorbanan apapun ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa di tahun ini banyak sekali memberikan hikmah kepada kita. Puasa di tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Yang pertama, hikmahnya adalah puasa dengan cara bagaimana kita dititipin amanah oleh Allah, berbentuk keluarga, anak, istri, suami, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun ini kita betul-betul fokus mengajak keluarga kita untuk menjauhi neraka dan mendekat kepada surga. Yang mungkin tahun-tahun yang lalu kita Ramadan masih di mana, siang di mana, malam di mana, sehingga lupa kita kepada amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga kita. Yang kedua, hikmah Ramadan dengan adanya Covid-19 di tahun ini, di Ramadan ini adalah yang kedua, kita betul-betul menyendiri, hanya berlatih aku dan Allah. Kenapa? Karena nanti di yaumil mahsyar, di yaumil barzah, kita hanya berdua dengan Allah, tidak dengan siapa-siapa. Teman hilang, kerabat hilang, bisnis hilang, semua yang ada di dunia ini hilang. Yang ada adalah hanya aku dan Allah. Nah, sekarang kita latihan sholat, yang sholatnya di rumah, betul-betul nikmati. Kita mudah-mudahan bisa menikmati sujudnya, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di Ramadan kali ini kita, yang biasanya Ramadan yang lalu kita foya-foya, kita punya uang banyak, kemudian kita punya uang, kita beli ini dan itu, kemudian jalan-jalan sore-sore. Nah, sekarang Allah siapkan kita agar supaya lebih waro, lebih betul-betul mengingat bagaimana nikmatnya makan nasi, bagaimana nikmatnya nasi bersama 1-2 jenis lauk, bahkan sama sayuran pun nikmatnya luar biasa. Allah mengajarkan bagaimana banyak sekali orang yang dari dulu sampai sekarang yang tidak bisa makan lauk pauk, hanya nasi saja dengan garam. Nah, kita sekarang lakukan itu bersama keluarga kita. Walaupun masih ada uang, lebih baik kita berikan, sedekahkan kepada yang lainnya yang lebih membutuhkan. Yang keempat, Ramadan kali ini, di wabah yang kali ini, kita betul-betul supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita pegang, minta tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, betul-betul kita dalam hal ekonomi pun, dalam hal bisnis dan perdagangan pun, Allah betul-betul menyempitkan kita dalam rangka apa? Supaya kita, kalau orang disempitkan, kalau misalkan makanan kemudian diperas, itu supaya dapat intinya dan ampasnya, agar supaya ampasnya hilang, maka intinya supaya dapat. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita betul-betul mendapatkan inti daripada Ramadan itu, yaitu la'allakum tattaqun. Inti dari Ramadan, inti dari puasa, supaya kita menjadi orang-orang yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kali ini juga kita bisa dipastikan mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan orang tua kita secara langsung, tetapi Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa pertemuan dengan orang tua pada saat pada saat Idul Fitri itu adalah sebuah kenikmatan.
Pulang kampung adalah sebuah kenikmatan, bukan tempatnya untuk berpamer-pamer harta. Nah, sekarang kita merenung, mungkin selama ini kita tidak menikmati pulang kampung itu sebagai karunia dari Allah, tidak menikmati perjumpaan dengan orang tua itu adalah sebagai karunia dari Allah. Oleh sebab itu, pada pertemuan ataupun pada Lebaran kali ini, kita masih bisa melakukan komunikasi dengan orang tua kita dengan video call, dengan WA, dan dengan telepon. Itu kita lakukan. Alhamdulillah masih bisa kita lakukan sebelum semuanya berakhir. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sangat luar biasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka Al-Quran sudah kita buktikan, banyak orang yang membuktikan bahwa COVID yang positif COVID-19 dengan selalu membaca Al-Quran, selalu mendengarkan Al-Quran, maka menjadi negatif. Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Dan apapun penyakitnya, itu penyakit yang sangat dahsyat, penyakit COVID-19, apalagi penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit psikosomatis, penyakit cemas, penyakit GERD, asam lambung, jantung, itu saya yakin-yakinnya pasti dengan wasilah membaca Al-Quran dengan benar-benar yakin kepada Allah, maka itu akan Allah sembuhkan. Wasilah dengan baca Al-Quran itu. Apa sebab? Karena dengan membaca Al-Quran itu paru-paru kita bekerja dengan baik, jantung kita bekerja dengan baik, kemudian saraf-saraf kita bekerja dengan baik, saraf mata, saraf telinga, saraf pengecap itu bekerja dengan baik ketika kita membaca Al-Quran. Makanya ada makharijul huruf, itu adalah supaya semua saraf-saraf, sel-selnya bekerja dengan baik. Sampai ke sini ada getaran, ada di dada, getaran ada di sini, ada getaran, ada suara hidung, ada suara lambung. Subhanallah, itu makharijul huruf yang ada dalam Al-Quran sangat luar biasa. Maka pantas kalau misalkan menjadi asbab kesembuhan bagi penyakit yang sehebat apapun dengan izin Allah. Saya Asep Rudar, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.